Sobat calon guru semuanya, untuk seleksi P3K 2024 di sini sudah diumumkan jumlah dan juga rincian formasi, baik itu P3K guru teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, jumlah formasi yang ada pada Pemda kita ini nanti akan diperebutkan oleh pelamar, baik itu yang mengikuti jadwal seleksi tahap 1 maupun juga di seleksi tahap 2. Nah, tentunya kita nggak bisa nih untuk memprediksikan kira-kira jumlah pelamar di tahap 1 itu berapa dan juga jumlah pelamar yang di tahap 2 itu adalah berapa. Tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya-tanya, yaitu jika formasi habis di gelombang 1, bagaimanakah nanti di gelombang kedua? Apakah masih dibuka pendaftaran? Apakah nanti sudah ditutup? Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang bagaimanakah nasib pelamar P3K gelombang 2 jika formasi habis di gelombang pertama. Dan tentunya di sini nanti baik itu gelombang 1 maupun juga 2, teman-teman harus berfokus pada lulus seleksi administrasi ya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari live streamingnya Provinsi Jawa Timur ya, yaitu dari Bapak Yudi. Ini selaku analis SDM aparatur ahli muda, ini pernah menyampaikan bahwasannya kalau misalkan formasi habis di gelombang 1 itu apakah nanti di gelombang 2 masih dibuka atau tidak. Kemudian bagaimanakah untuk mekanismenya. Nah, di sini teman-teman bisa menyimak yaitu video secara lengkapnya pada tautan ini ya, yaitu langsung melihat pada Provinsi Jatim. Namun di sini kita akan rangkumkan yaitu sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah, di sini kita cek yaitu apakah formasi akan habis di gelombang pertama. Nah, di sini dari BKD Jatim ini melalui analis SDM aparatur ahli muda yaitu Yudi Jihwindrio ya, ini mengatakan bahwa semua pelamar ini memiliki kesempatan yang sama. Memiliki kesempatan yang sama apa? Yaitu memiliki kesempatan yang sama yaitu untuk melakukan pendaftaran P3K 2024. Seperti yang disampaikan bahwasanya tahap 1 dan juga tahap 2 itu memiliki kesempatan yang sama. Ini kata Pak Yudi dikutip dari YouTube BKD Jatim ya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober kemarin. Mengapa demikian? Yaitu sebab jadwal gelombang 1 yang dibuka hingga tanggal 20 Oktober 2024 itu nanti akan beririsan, yaitu proses dengan di gelombang 2 yang dibuka tanggal 17 November 2024 nanti. Jadi di sini disampaikan bahwasannya meskipun formasi yang tersedia itu sudah dilamar oleh non ASN di gelombang 1, ini nanti masih bisa dilamar ya oleh honorer di gelombang 2. Ini kata beliau. Artinya tidak ada istilah penguncian formasi sudah habis di gelombang 1 teman-teman. Tentu nanti yang di gelombang 2 tetap semangat harus ikut mendaftar juga ya. Dan mengapa demikian? Yaitu bahwasannya untuk tenaga honorer yang melamar di gelombang 1 itu tidak menerima pengumuman kelulusan terlebih dahulu. Itu nanti bersamaan dengan pengolahan nilai di gelombang 1, ini nanti bersamaan dengan ketika teman di gelombang 2 itu baru mulai melakukan pendaftaran. Nah, di sini disampaikan bahwasanya pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua ini sudah daftar ya. Jadi bukan mengumumkan terlebih dahulu lulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu, maka formasi ada namanya formasinya itu habis teman-teman. Dan disampaikan bahwasannya akan tetapi meski memiliki kesempatan yang sama, nanti kelulusan itu juga dipengaruhi oleh jumlah formasi yang masih tersedia itu setelah terisi dari peringkat terbaik. Jadi dari sini dapatlah kita simpulkan bahwasannya yang pertama, formasi tidak akan habis di gelombang pertama, kemudian pelamar gelombang pertama dan kedua itu bisa melamar pada formasi yang sama. Jadi pengolahan nilai tahap 1 itu bersamaan dengan teman-teman dibuka pendaftaran di tahap 2. Kalau misalkan di sini kita lihat ya, misalkan di sini kita lihat untuk formasi P3K guru di salah satu daerah misalkan saja di sini kita ambil yaitu untuk guru ini ya, misalkan guru kelas SD lah ya yang paling banyak nih. Nah, guru kelas SD ini ada 162. Nah, 162 guru kelas SD ketika dibuka pendaftaran untuk di gelombang pertama atau di tahap 1 itu kan yang mengikuti ini adalah dari pelamar prioritas, kemudian dilanjutkan XDHK 2 dan juga
guru honorer yang terdaftar di database BKN dan aktif mengajar di sekolah negeri. Jadi meskipun untuk jumlah pelamar dari guru kelas SD ini adalah sudah 162 atau mungkin melebihi dari jumlah pelamar, jumlah formasi yang ada, maka di sini nanti teman-teman ketika dibuka di seleksi tahap 2, maka teman-teman yang di sini kita statusnya itu baik itu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik aktif pengajar maupun juga lulusan PPG Prajabatan ini nanti tetap bisa melakukan pendaftaran ya. Yang jadwalnya itu tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Jadi untuk formasi yang di sini sudah didaftar oleh teman-teman yang dari gelombang 1 masih bisa dipilih oleh teman-teman yang mendaftar pada seleksi di tahap 2. Begitu juga dengan teman-teman pelamar P3K Kesehatan maupun juga pelamar P3K Tenaga Teknis. Kalau misalkan di sini kita lihat pada jadwal seleksi di tahap 1, ini kan untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2024. Sementara untuk pendaftaran seleksi yang di gelombang 2 itu tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Artinya di sini nanti meskipun formasinya sudah didaftar oleh teman-teman yang di tahap 1, maka teman-teman yang pelamar tahap 2 ini nanti masih bisa melakukan pendaftaran. Namun nanti untuk penentu lulusan itu akan didasarkan dari urutan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita melihat pada alur pengadaan P3K guru misalkan, nah di sini adalah dari seluruh kategori pelamar di sini seluruhnya mendaftar ya. Semua membuat akun kemudian melakukan pendaftaran, semua ikut seleksi administrasi. Untuk yang pelamar prioritas di sini nanti setelah lulus seleksi administrasi kita langsung menunggu di pengumuman Pascasanggah. Sedangkan untuk yang teman-teman di sini yang masuk di gelombang 1 maupun juga gelombang 2 ini sama-sama membuat akun, mendaftar, kemudian nanti di pengumuman akhirnya itulah pengumuman Pascasanggah. Nah nanti untuk urutan pemenang ini diurutkan, yaitu yang pertama untuk pelamar prioritas, kemudian dilanjutkan untuk guru XTHK 2, kemudian pegawai non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga guru non ASN di sekolah negeri yang tidak terdaftar di database BKN namun terdaftar di Dapodik, dan juga dilanjutkan untuk lulusan PPG Prajabatan. Asalkan di sini seluruhnya itu mendaftar dan juga pastikan semuanya lulus seleksi administrasi. Jadi yang perlu dilakukan oleh teman-teman untuk saat ini adalah dari seluruh kategori pelamar ini upayakan kita lulus seleksi administrasi dan pastikan kita nanti ikut seleksi kompetensi. Nah di sini kalau misalkan kita lihat ya, inilah untuk urutan perankingannya, itu pengisian formasi berdasarkan dari ranking prioritas. Didahulukan untuk XTHK 2, dilanjutkan untuk tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN, dan sisanya ini diberikan untuk tenaga non ASN yang tidak terdaftar di database BKN. Misalkan ada 25 formasi dan pendaftarnya ini dari 3 komponen ini terdapat ada 80-an, maka didahulukan penempatan yaitu untuk yang XTHK 2 dulu, yaitu yang 10 ini ditempatkan. Nanti sisanya dilanjutkan yaitu untuk yang terdaftar di database BKN, dan kalau misalkan kondisi formasinya ini kurang, maka teman-teman yang terdaftar database BKN pun ini nanti tidak bisa lulus ya, termasuk juga untuk yang kategori di bawahnya. Meskipun demikian, ini nanti yang pelamar tidak lulus ini akan diupayakan untuk dipertimbangkan ya, diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah yang paling enak itu adalah ketika teman-teman untuk jumlah formasinya itu lebih banyak daripada jumlah pelamar yang mendaftar pada formasi tersebut, maka di nanti seluruh pelamar ini nanti akan lulus seleksi P3K 2024. Bahkan untuk formasinya masih akan ada sisa teman-teman. Jadi fokus kita untuk saat ini itu adalah harus lulus seleksi administrasi ya. Kita mendaftar sesuai dengan jadwal kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.